kabarnya hari ini? Wah, kita masih ada di rumah ya hari ini. Tapi kita bersyukur karena dimanapun kita berada, Tuhan berikan kita tubuh yang sehat, Tuhan berikan kita hidup yang baik, kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Bila mau ajak kita semua masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh tetap punya tubuh yang sehat. Kami masih boleh tetap bersekolah meskipun dari rumah. Dan kami paling sangat bersyukur karena kami masih boleh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu di hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, Kak Bila mau ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu. Jesus, I am in. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat nih ya, kita sudah beberapa minggu bercerita tentang Abraham. Ya kan, Abraham dipanggil Tuhan, Abraham mengalami kesulitan di Mesir karena
Dia tidak mengikuti perintah Tuhan karena dia berpikir dengan cara pikirnya dia sendiri. Yang penting dia senang, yang penting dia aman. Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, hari ini Kak Billy akan masih bercerita tentang Abraham, yaitu judulnya adalah Mengalah untuk Menang. Kak, kalah itu versusnya menang, tapi nggak bisa mengalah itu untuk menang. Nah, adik-adik, supaya lebih jelasnya nanti adik-adik dengarkan ceritanya ya. Nah, sebelum Kak Billy masuk ke cerita Bapak Abraham, Kak Billy akan masuk menceritakan dulu 2 ekor kambing. Wih, kambing? Iya nih, ada 2 ekor kambing. Nah, si belang-belang dan si putih bersih. 2 ekor kambing ini tinggal di sebuah pegunungan yang sangat subur. Wah, di sana mereka bisa dapat rumput sebanyak yang mereka perlukan. Mereka bisa dapat semua air yang mereka butuhkan dan mereka hidup dengan bahagia di sana. Nah, suatu hari 2 ekor kambing ini mau menyeberang di atas sebuah sungai yang sangat deras. Tapi sungai itu dibatasi, atasnya itu hanya ada sebuah jembatan yang sangat kecil. Dan jembatan itu hanya bisa dilewati oleh 1 ekor kambing. Antara si putih bersih atau si belang-belang. Jadi nggak bisa kalau mau lewat bareng-bareng itu nggak bisa. Pasti salah satu akan jatuh. Nah, apa yang terjadi adik-adik? 2 ekor kambing ini, si putih mau menyeberang dari sini, dia mau ke sana tuh, ke sana. Tapi si belang-belang mau menyeberang dari sini ke sana. Wah, apa yang terjadi nih? Pasti terjadi crashing di tengah jalan, di atas jembatan yang sempit, di atas sebuah sungai yang sangat deras. Dan ternyata benar-benar terjadi. Belang-belang, aku mau lewat, ayo kamu minggir. Wow, enak aja, aku duluan di sini kok. Yo kamu yang minggir, aku mau lewat dulu. Belang-belang, aku lebih tua dari kamu, kamu yang minggir. Oh, nggak bisa yo. Aku ini gimana, aku sudah di sini duluan. Yo kamu yang harus mundur, aku pokoknya mau jalan. Dibilangi gak percaya ya anak ini ya. Lihatin ya, nanti kamu kalau tak seruduk lah jatuh ke sungai. Siapa bilang? Ayo kita tanding seruduk-serudukan tanduk. Siapa takut? Oke, siapa takut? Nanti yang menang lewat jembatan, yang kalah jatuh kecebur ke dalam sungai. 3, 2, 1. Pokoknya aku mau lewat. Ayo minggir, gak bisa, aku duluan. Benar-benar terjadi adik-adik. Karena jembatannya tuh kecil, 2 ekor kambing seruduk-serudukan tentu saja jadi tidak imbang. Apa yang terjadi? Jatuhlah dua-dua ke sungai dan mereka tercebur. Terbawa arus sungai yang sangat kuat. Wah, seandainya saja mereka tadi itu tidak egois, seandainya saja mereka itu mau mengalah, pasti hal seperti ini nggak akan terjadi, ya kan? Pasti mereka dua-duanya bisa selamat menyeberang. Tapi saking egoisnya, saking tidak mau mengalah, akhirnya apa yang terjadi? Dua-duanya jatuh. Nah, adik-adik, cerita ini memang hanya sebuah dongeng, tapi sebenarnya banyak juga orang yang memiliki sifat seperti itu, yaitu apa? Egois, tidak mau mengalah, mau mementingkan dirinya sendiri, mau yang penting aku dapat yang enak. Jadi hari ini kita mau belajar satu kisah dari Abraham, dan hari ini adalah Abraham dengan Lot. Lot itu siapa? Lot itu adalah kemenakan Abraham. Kakaknya si Abraham punya seorang anak yang bernama Lot.
Nah, waktu Abraham ini dipanggil Tuhan, kemudian Abraham pergi ke suatu tanah yang Tuhan akan tunjukkan, Lot ini ikut bersama dengan dia. Dan hari ini ceritanya mereka sudah keluar dari Mesir, kayak minggu lalu cerita kita di Mesir, dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, sampai di sana adik-adik, Abilia bacakan dulu ceritanya di Alkitab. Yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Tapi adik-adik, ayat yang ke-5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi ternyata Abraham ini orang kaya luar biasa, crazy rich ya. Tapi Lot ini juga nggak kalah, dia juga crazy rich, kaya luar biasa. Harta mereka banyak. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Adik-adik bisa bayangkan kalau si Abraham itu punya lembu, sapi, ternaknya itu banyak. Si Lot ini juga punya ternak yang banyak. Kemudian mereka hanya tinggal di padang rumput itu. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi banyak pertengkaran antara gembalanya si Abraham dengan gembalanya Lot. Kenapa? Karena mereka akan berebut tempat untuk mencari makan buat ternaknya. Benar, akhirnya terjadi seperti itu. Si gembalanya Abraham marah-marah sama gembalanya Lot. Karena gembalanya Lot, kalian itu mengambil tempat kita. Gembalanya si Lot nggak mau kalah. Gembalanya Abraham, kamu yang mengambil tempat kita. Ini tanah kita duluan. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali timbul pertengkaran di sana. Nah, adik-adik, ayat ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Wow, adik-adik, Abraham bilang, kita ini loh masih saudara. Jangan terjadi perkelahian di antara gembala-gembala kita. Maka kemudian Abraham mengambil satu keputusan yang bijaksana. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Wih, adik-adik, Lot itu dia melihat, daerah mana yang bagus ya. Dan ternyata dia lihat bahwa tanah Yordan, di lembah Yordan itu banyak airnya. Dan adik-adik tahu kalau apa yang terjadi kalau banyak air? Maka tumbuhan pasti hidup dengan subur. Maka pasti banyak cadangan air untuk menjadi minuman bagi para ternak-ternaknya dia. Maka kemudian Lot mengambil keputusan, lembah Yordan, kesanalah tempat yang aku ambil. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bye-bye Lot, bye-bye Abraham, mereka berpisah. Tapi adik-adik, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri,
ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Adik-adik, saat kemudian Lot sudah pergi, Abraham melihat, karena Tuhan perintahkan dia. Abraham melihat, wah, Tuhan bilang apa? Timur, barat, utara, selatan, dimanapun engkau lihat, itu adalah harta milikmu semuanya. Semua itu aku berikan kepadamu sebagai tempat tinggalmu. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Kalau memang Tuhan yang memberi, maka Tuhan itu tidak pernah beri yang jelek. Selalu Tuhan berikan yang terbaik, ya kan? Nah, kisah Abraham dan Lot ini dijadikan contoh apa? Mengalah adalah sikap belajar percaya kepada Allah. Sekali lagi, mengalah adalah sikap kita belajar percaya kepada Allah. Adik-adik, kalau tadinya Abraham tidak mau mengalah, kalau Abraham bilang ini tanahku semua, Lot kamu yang pergi dari sini, mungkin Abraham tidak akan memperoleh berkat seperti yang Tuhan berikan sebanyak itu. Mungkin Abraham tidak akan menjadi orang yang dipandang Tuhan sebagai orang yang sungguh percaya pada Tuhan. Tapi karena Abraham mengalah, dia bilang, Lot, kamu lihat sekelilingmu, kamu pilih kamu mau kemana, ke kanan, ke kiri, kamu mau kemana? Akhirnya waktu itu Lot mengambil keputusan kemana? Lembah Yordan, yang dia merasa sangat subur, sangat kaya, banyak airnya. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan lembah Yordan? Lembah Yordan itu adalah tempat di mana ada Sodom dan Gomora. Kalau adik-adik ingat cerita yang dulu sekali, Sodom dan Gomora adalah kota yang dihancurkan oleh Allah karena perbuatan dosa mereka yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Sehingga Sodom dan Gomora dihancurkan, dimusnahkan. Dan kemudian Lot harus lari dari Sodom dan Gomora. Setelah itu ya, setelah cerita ini, lama setelah ini. Tapi adik-adik, hari itu Lot memilih lembah Yordan. Dan Abraham dengan besar hatinya dia bilang, oke, silakan kamu pergi ke lembah Yordan. Maka Abraham akan pergi ke arah yang sebaliknya. Tapi justru di saat Abraham mengalah itulah, justru di saat Abraham berserah percaya pada Tuhan itulah, Tuhan berikan dia yang terbaik. Seluruh tanah Kanaan yang dia lihat itu, Tuhan berikan pada Abraham sebagai tempat untuk keturunan Abraham. Wah, adik-adik, mengalah berarti adalah sikap belajar percaya kepada Allah. Adik-adik, tindakan Abraham ini yang dibilang sebagai mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Ya seringkali dengan kita tidak mau mengalah, sebenarnya kita itu sudah kalah loh. Aku tidak mau mengalah, tapi sebenarnya saat itu kita sudah kalah. Lo kalah gimana kak? Kalah dari tipu muslihat iblis. Dengan mementingkan diri kita sendiri, kita ini sudah membuat ada perselisihan, pertengkaran, kekacauan, sudah menjadi terjadi hal-hal yang tidak baik. Dan sebenarnya saat itulah iblis menjadi pemenang. Kita kalah. Jadi adik-adik ingat, mengalah untuk menang. Bukan menang tetapi kalah. Ya, kita nggak mau kelihatannya kita tuh menang, tapi sebenarnya kita itu kalah terhadap iblis. Kita mau kita itu boleh mengalah, tapi kita menang di hadapan Tuhan. Adik-adik, justru dengan mengalah kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah, untuk menjadi pendamai itu sangat sulit. Ya enggak? Mengalah itu sulit. Gimana kalau aku mengalah terus aku dapat yang jelek? Itu sangat sulit.
Tapi adik-adik, dibutuhkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tapi kita lihat apa yang Tuhan berikan pada Abraham. Segala yang terbaik Tuhan sediakan bagi siapa yang mau mengalah, bagi siapa yang mau belajar mempercayai Allah dengan sepenuh hatinya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita berikan bejana untuk Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu. Percaya saja, percaya saja, percaya saja pasti kita menang. Percaya pada yang beri kita menang. Kita nyanyikan ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Puji Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena sungguh dengan kami percaya Engkau, kami boleh menunjukkan sikap kami mengalah dari orang lain. Tapi kami sungguh percaya bahwa mengalah ini bukan berarti kami kalah Tuhan. Tapi justru saat kami mengalah dari orang lain, kami boleh Tuhan menangkan. Ajari kami boleh seperti Abraham Tuhan, yang mengalah dari Lot. Tetapi justru saat dia mengalah dan percaya pada Tuhan itu, Tuhan berikan dia berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat juga bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sampai ketemu minggu depan ya. Don't forget apa? Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.